Hai semuanya, welcome back to my channel dan salam kenal, nama aku Oci. Oke, dan di video kali ini aku akan membahas tentang 5 serial Netflix yang wajib kalian tonton, terutama di masa-masa seperti ini, di masa-masa kalian yang diharuskan untuk stay di rumah, jadi biar nggak bosen. Inilah rekomendasi serial Netflix dari aku. Oke, langsung aja. Yang pertama, nomor 5 itu aku ambil adalah Sex Education. Oke, jadi ini aku sama bawa handphone, agak-agak ngerpek sedikit gitu ya. Jadi untuk Sex Education ini serial yang ada di Netflix. Jadi kalian yang berlangganan Netflix bisa tonton ini. Jadi untuk Sex Education itu adalah drama asal Inggris, serial drama asal Inggris. Itu dia tayang perdananya di Netflix tanggal 11 Januari tahun 2019. Dan Sex Education itu sudah ada 2 season. Yang pertama di Januari 2019 dan yang season kedua itu baru aja tayang di tanggal 17 Januari 2020. Nah, itu dibintangi oleh Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, and tiga tua. Aku nggak tahu ya untuk nama-namanya, agak susah di pronunciation-nya. Cuman menurutku Sex Education ini dia kayak drama romantis lucu gitu, kayak komedi drama romantis gitu. Dia menceritakan tentang seorang remaja yang bernama Otis. Nah, Otis ini memiliki ibu, dia punya mama sebagai seks konsultan gitu. Jadi memang mamanya kayak memberikan masukan-masukan tentang masalah-masalah seks orang-orang, seks orang-orang, dan di situ di rumahnya itu banyak sekali peralatan-peralatan seks gitu. Ya, peralatan-peralatan kayak gitulah, ada kayak hal-hal yang bentuk-bentuk vagina, bentuk-bentuk itu gitu-gitu pokoknya. Dan akhirnya si Otis ini juga lama-kelamaan dia kayak udah terbiasa gitu dengan hal seks itu, karena memang mamanya setiap hari kerjanya seperti itu. Dan Otis itu sendiri, dia tuh kayak dia memiliki kesusahan, dia susah untuk bisa berejakulasi karena kan dia sudah remaja. Kalau di luar negeri kan hal itu kan suatu kebanggaan ya, bisa ejakulasi gitu, masturbasi gitu-gitu. Nah, si Otis ini nggak bisa gitu, dan dia kayak sangat berusaha sekali, tapi dia kayak nggak mau konsultasi ke mamanya. Setiap dia disinggung sama mamanya, si Otis ini selalu menghindar. Oke mom stop gitu-gitu. Nah, dan si Otis ini punya sahabat namanya Eric. Jadi mereka berdua ini selalu gandeng, dan di sekolah Otis itu kayak orang biasa aja gitu. Dia kayak justru dia termasuk student yang nggak terkenal, jadi student yang nggak dilihat sama orang lain gitu. Sampai akhirnya ketemulah dengan Maeve. Maeve ini adalah student juga, cewek. Dia tuh penyendiri, dia tuh kayak sangar, dia tuh kayak nyeremin, tapi dia pinter. Jadi dia tinggal sendirian karena memang orang tuanya udah pisah, udah pergi, dan kakaknya juga pergi. Dia tinggal sendirian dengan berbekal dia suka bikin tugas teman-temannya dan dibayar. Akhirnya ketemulah Otis dan Maeve. Maeve punya ide gimana kalau bikin konsultasi seks juga buat teman-teman kita di sekolah. Jadi mereka membuat bisnis, kayak bikin bisnis gitu. Teman-teman sekolahnya yang punya masalah seks dengan pacarnya, seks dengan dirinya sendiri, apapun itu yang aneh-aneh, itu mereka bisa konsultasi ke Maeve dan si Otis ini. Dan seiring berjalannya waktu, timbullah percikan-percikan rasa itu, cinta antara Otis dan Maeve. Jadi mereka kayak sebenarnya saling suka, cuman terhalang karena Maeve sudah punya pacar, dan akhirnya si Otis juga memilih memacari cewek lain. Nah, pacarnya Otis ini adalah anak dari pacar mamanya, si tukang pipa itu. Jadi ini complicated juga. Jadi si Otis itu pacaran, tapi dia juga protes gitu ke mamanya. Jadi season 1 itu bagaimana mereka membangun bisnis seks konsultan di sekolah, dan di season 2 itu semakin rumit karena Otis dan Ola, pacarnya ini, sudah putus karena memang sebenarnya itu mereka pacaran tidak ada rasa cinta gitu, karena rasa cintanya Otis hanya untuk Maeve gitu, dan akhirnya Maeve juga putus. Jadi di season 2 Otis juga melakukan kesalahan di mana dia membuat pesta
Dan di dalam pesta itu dia mempermalukan si Ola dan Maeve. Dan akhirnya Ola dan Maeve membenci Otis. Tapi sebenarnya Maeve masih suka sama Otis. Jadi kayak ini cukup ada adegan lucunya, juga adegan bullyingnya juga ada. Dan ada beberapa tokoh yang memang dia punya problem sendiri. Sebenarnya meskipun ini banyak adegan-adegan begitunya, banyak banget, dan ini lost banget, nggak ada sensor, bener-bener kebuka semua, tapi banyak banget pesannya di sini gitu. Jadi ini kalian harus tonton. Ini ringan, nggak yang berat, nggak yang bikin deg-degan, cuman menghibur dan mendidik juga sih sebenarnya. Jadi kalian juga harus tonton Sex Education. Dan di posisi keempat ada serial Netflix juga yang berjudul You. Jadi ini mungkin kalian sudah banyak yang nonton, ini banyak banget yang nonton, dan ini salah satu serial yang cukup menegangkan, mendebarkan. Ini aku bacakan juga dari Wikipedia. Jadi You adalah serial TV thriller psikologis dari Amerika Serikat. Jadi You itu bercerita tentang seorang Joe Goldberg. Dia seorang manajer toko buku di New York, itu yang diperankan oleh Penn Badgley. Dan dia sedang jatuh cinta dengan cewek pelanggan toko buku itu. Dia sering datang, namanya Beck, Guinevere Beck, yang diperankan oleh Elizabeth Lyle. Jadi memang Joe ini orangnya itu aneh. Dia itu kalau udah suka pasti akan berusaha sekuat mungkin mendapatkan cewek yang dia suka dengan cara apapun. Dan dia bener-bener mengerikan. Kalau ada manusia seperti ini di kehidupan nyata itu sangat mengerikan, karena dia bener-bener menguntit, dia stalker, dia stalking apapun yang ada di cewek yang dia suka. Dia bener-bener cari sedetail mungkin, dia nguntitin terus dimanapun cewek itu berada, sampai dia nguntitin di rumah si cewek itu, di rumahnya Beck. Itu serem banget. Sampai akhirnya dia dapat celah bisa deket dengan Beck. Akhirnya dia pacaran dengan Beck. Dan tapi kalau dia sudah pacaran, dia akan sangat sayang dan dia posesif banget. Dia nggak mau orang lain bisa memiliki Beck, hanya dia seorang yang harus memiliki seorang Beck gitu. Tapi di sisi lain, Joe ini ada sisi baiknya. Dia itu sangat care dengan orang-orang sekitarnya. Saking care-nya, dia bisa melakukan apa aja untuk melindungi orang itu, bahkan membunuh. Jadi Joe ini juga salah satu pembunuh berdarah dingin yang dia tuh kayak gampang aja ngebunuh orang. Setelah itu dia bisa normal, bisa merasa tidak ada apa-apa. Ini serem banget, ini kayak psikopat gitu. Iya, jadi memang agak ngeri gitu. Untuk awal-awal episode itu aku kira ini adalah drama romantis, karena menceritakan bagaimana dia ketemu Beck itu kayak romantis gitu. Tapi lama-kelamaan ngelihat perkembangannya Joe yang selalu menguntit Beck itu serem banget. Sampai akhirnya di season 1 ini sebenarnya Joe ini punya mantan ya. Mantannya itu dikabarkan meninggal, tapi sebenarnya enggak. Akhirnya si Beck ini mencari info lebih lanjut tentang mantannya yang bernama Candice ini. Akhirnya ketahuanlah Joe itu seperti apa. Setelah Beck mengetahui Joe seperti apa, Beck berusaha untuk melarikan diri, berusaha untuk lepas dari Joe, karena memang setelah berpacaran mereka satu rumah. Dan Joe ini juga sangat-sangat cemburuan sekali. Ternyata Beck-nya itu berselingkuh. Nah, Joe bisa melakukan apa aja, Joe bahkan bisa membunuh untuk selingkuhannya si Beck ini. Bahkan pacarnya Beck aja udah dibunuh sama si Joe. Aduh, serem banget. Jadi di season 1 You ini itu adalah diceritakan tentang percintaan antara Joe dan Beck yang berakhir berdarah, yang berakhir kematian Beck gitu. Nah, setelah itu di season kedua Joe pindah kota. Joe pindah dari New York ke Los Angeles. Nah, dan di kota baru ini Joe bertemu dengan seorang cewek yang bernama Love. Seperti biasa, Joe naksir Love dan dia menguntit Love, dia stalking Love, apapun seperti yang dilakukan kepada Beck. Akhirnya dapatlah Joe pacaran dengan Love, dan ternyata Love itu adalah bosnya dia di tempat kerja yang baru. Dan plot twistnya adalah Love itu tidak sebaik yang digambarkan. Di akhir-akhir episode itu sangat mengejutkan. Ternyata Love tidak lebih baik dari Joe, bahkan lebih serem juga Love ternyata. Bahkan Joe pun bisa kalah dengan Love.
dan itu agak serem. Itu bener-bener mengguncang hatiku banget ngelihat Love di akhir-akhir episode itu kayak oh my god gitu. Dan si Candice si mantannya Joe di season 1 yang digambarkan samar-samar datang di season 2. Itu seru banget, dan di akhir season 2 itu masih menggantung, jadi masih ada season 3-nya. Buat kalian juga harus nonton serial You. Dan di serial Netflix yang nomor 3 itu aku masukkan Stranger Things. Nah, Stranger Things ini udah banyak banget fansnya, ini udah terkenal banget. Semua orang mungkin udah tahu, semua orang yang punya Netflix, yang berlangganan Netflix mungkin sudah pasti nonton yang judulnya Stranger Things ya. Tapi buat kalian yang belum tahu, ini aku bisa cerita sedikit. Jadi untuk Stranger Things itu adalah dia serial televisi web fiksi ilmiah horor dari Amerika ya. Jadi memang ini agak-agak horor, serem, seru. Dia mengisahkan kayak bukan petualangan ya, usaha para anak-anak ini melawan ilmuwan jahat yang berusaha membuat sesuatu antar dimensi gitu. Dan ini digambarkannya di era tahun 80-an. Dan di situ ada 4 tokoh anak-anak cowok-cowok ini ya, namanya ada Will, Mike, Dustin, dan Lucas. Jadi ini 4 sahabat gitu. Nah, di suatu malam Will itu hilang karena memang Will hilang kayak kalau di Indonesia tuh kayak diambil setan gitu. Iya, jadi kayak ini tuh kayak kalau di Indonesia tuh kayak ada dunia astral gitu loh. Jadi si Will ini diambil ke dunia lainnya, ke dunia yang lain sama monster yang diciptakan sama ilmuwan jahat ini. Nah, akhirnya Bill hilang dan teman-teman yang lainnya berusaha mencari Bill, dan di tengah-tengah usaha itu muncullah sosok yang bernama Eleven. Itu salah satu yang aku suka, favoritku ya. Sosok yang bernama Eleven, dan dia juga dikembangkan atau ditumbuhkan atau dirawat sama si ilmuwan jahat ini. Jadi dia si Eleven itu anak masih SD gitu, cuman dia punya kekuatan karena memang sudah dilatih dan dikembangkan sama ilmuwan jahat ini. Dia punya kekuatan kayak menggerakkan benda dengan ingatan sih, pikiran. Dia bisa membanting orang dengan pikiran. Pokoknya kekuatan itu dia bisa lakukan, tapi kalau dia mengeluarkan tenaga yang terlalu berat itu dia langsung mimisan dan nggak kuat dan pingsan gitu. Jadi memang usaha-usaha mereka, keseruan itu ini sudah ada 3 season ya. Season yang pertama itu memang ya itu tadi usaha mereka untuk menemukan Will. Akhirnya Will udah ketemu di season 1, dan season 2 itu kalau nggak salah seingatku membahas tentang masa lalu Eleven, yang ternyata Eleven itu punya kakak satu perkembangan gitu, karena ada anak lain juga yang ternyata sama memiliki kekuatan kayak Eleven yang sama-sama dikembangkan di laboratorium itu. Mamanya juga diperlihatkan gimana kisah Eleven lahir, gimana kisah mamanya, gimana kisah Eleven bisa sampai di laboratorium bersama si papanya ini yang ilmuwan jahat itu. Itu season kedua. Dan season ketiga masih si monster ini masih ada, maksudnya kekuatan dari dimensi lain itu masih ada, semakin menggila dan semakin parah, dan banyak kejutan-kejutan, banyak hal-hal yang nggak kita bayangkan, banyak plot twist yang bikin ketawa, bikin oh my god, bikin mengacak-acak juga. Seru banget, deg-degan. Di season 3 ini paling deg-degan banget gitu, dan aku nggak sabar untuk menunggu season keempat. Jadi buat kalian yang berlangganan Netflix atau yang masih baru gitu, harus nonton yang berjudul Stranger Things, harus, karena sebagus itu. Nah, serial berikutnya ini nggak kalah seru kayak Stranger Things dan You. Ini baru-baru aku tonton dan ternyata gila, seru banget. Ini dari Korea Selatan yang judulnya Kingdom. Ini juga ada di Netflix. Jadi ini mengisahkan kayak zaman dulu gitu, kerajaan di Korea Selatan zaman dulu. Tapi di situ tuh terkena wabah kayak zombie-zombian gitu loh. Jadi di Kingdom ini menceritakan sebuah kerajaan gitulah, pokoknya kayak perebutan tahta, pengkhianatan, dan wabah. Dan itu menyeramkan sekali. Jadi dimulai dari rajanya ini sakit parah dan meninggal. Tapi permaisurinya, istrinya rajanya ini merupakan anak dari, aku lupa deh itu, bukan kepala negara, pokoknya kayak, tangan kanan raja gitu loh, aku lupa banget. Mungkin yang ingat bisa
tulis di kolom komen itu anaknya. Dan memang dia jahat banget, dia berusaha untuk menguasai kerajaan dan dia pengen berkuasa gitu. Akhirnya si rajanya meninggal dan si permaisuri ini pengen rajanya jangan meninggal gitu, dihidupkan lagi dengan cara memberikan tanaman pembangkit orang mati gitu. Akhirnya didatangkanlah tabib dari kota yang jauh itu yang dia bisa dan tahu tentang tanaman pembangkit ini seperti apa. Akhirnya rajanya dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, hidup tapi sebagai zombie, bukan sebagai manusia. Jadi memang akar-akar yang ada di dalam tumbuhan pembangkit itu yang menjadikan seorang kalau dihidupkan lagi menjadi seorang zombie. Jadi dia udah bukan manusia lagi, dia jadi zombie. Setiap malam setelah matahari turun, setelah nggak ada matahari, nggak ada cahaya, barulah dia jadi zombie itu. Jadi zombie dan pengen makan daging manusia dan darah manusia gitu. Nah, akhirnya karena begitu, si rajanya tuh diikat, jadi nggak bisa kemana-mana biar nggak membahayakan. Tapi suatu hari, si putra mahkota itu berusaha mencari tahu gimana keadaan ayahnya, karena memang putra mahkota ini dihalang-halangi oleh permaisuri, si ibunya itu. Ibunya masih muda gitu by the way. Jadi dihalang-halangi. Akhirnya suatu malam si putra mahkota takut ketangkep, dia sembunyi di suatu ruangan dan di situ dia melihat kayak monster gitu, bau amis nggak karu-karuan, yaitu ayahnya yang kayaknya kabur gitu ya. Dan dia takut banget. Akhirnya dia berusaha sekuat mungkin, dia keluar dari kerajaan mencari tahu ini kondisi ayahku seperti apa. Akhirnya sampailah dia di suatu kota lain dan di sana ada kayak klinik gitu. Nah, keributan dimulai di dalam klinik ini gitu. Jadi tabib yang mengobati raja itu, yang memberi obat pembangkit itu, membawa seorang anak kayak asistennya gitu. Nah, akhirnya waktu si anak itu mau ngasih makanan, ternyata si rajanya lagi bangun. Akhirnya anaknya mati dimakan si zombie ini, dihisap darahnya. Akhirnya si anak ini dibawa dan tabibnya kembali ke tempat asalnya. Kembali ke tempat asal itu dan di dalam klinik itu. Dan sebenarnya di dalam klinik itu keadaannya sudah tidak baik karena pasien-pasien udah mulai kelaparan, kekurangan makan, semuanya pada lapar pokoknya. Akhirnya datanglah si tabib itu dengan mayat si anak ini. Ya, jadi semuanya histeris. Kenapa ini bisa meninggal begini-begini? Tapi tabibnya tidak mau menjawab dan tidak mau menceritakan apapun. Akhirnya salah satu dari warga yang ada di klinik itu yang juga kelaparan, dia melakukan mutilasi kepada mayat itu. Jadi mayatnya dipotong-potong, dimasak dan diberikan kepada orang-orang yang kelaparan itu. Ya, jadi benar-benar mengerikan, dimakan. Orang-orang yang kelaparan nggak tahu kalau itu yang dimakan adalah mayat. Jadi dimakan dengan lahap dan tambah-tambah. Akhirnya setelah nggak lama kemudian, setelah makan dagingnya mayat yang habis dimakan zombie itu, para rakyat itu berubah juga menjadi zombie. Mereka keracunan, mereka muntah-muntah. Nggak lama kemudian mereka bangkit menjadi zombie dan memakan manusia yang lain. Akhirnya langsung jadi zombie lagi. Jadi kayak wabahnya nular gitu. Itu seru banget. Jadi kayak usaha mereka untuk menghentikan wabah ini dan mengungkap keadaan raja yang sebenarnya dan menggulingkan kejahatan-kejahatan dilakukan oleh Tuan Cho ini, yang ayahnya si permaisuri ini. Itu seru banget. Season 1 seru, season 2 makin seru. Dan enaknya sebenarnya untuk di Kingdom ini per episodenya dia nggak panjang-panjang, kayak cuma 40 menit, bahkan cuma kayak 38 menit itu. Sebenarnya sih kurang karena seru banget. Karena dalam satu episode selama 38 menit tuh kayak kurang gitu. Aduh, pokoknya nggak sabar banget nunggu season 3 dan kalian tuh harus nonton. Karena ini drama Korea, semua orang pasti suka dan seru banget. Bagus banget. Dan serial Netflix number 1 yang bener-bener berada di puncak kesukaanku, ini bener-bener favoritku banget, kecintaanku banget, yaitu adalah Money Heist. Buat kalian yang belum pernah nonton Money Heist, aku minta tolong tonton ini bagus banget. Dan ini sudah ada 3 season. Season 4-nya bakalan tayang di awal bulan besok, tanggal 3 April 2020. Oh my god, aku gak sabar banget. Jadi Money Heist ini adalah serial Netflix dari Spanyol. Jadi dia bahasanya bahasa Spanyol gitu. Dia menceritakan tentang usaha perampokan bank di Spanyol yang didalangi atau dipimpin oleh seseorang yang dipanggil profesor. Ya, jadi profesor ini punya anak buah, geng Money Heist gitu, dan anak buahnya itu namanya juga nyamar semua. Ada yang Tokyo,
nama-nama kota di negara gitu, Tokyo, ada Rio, ada Moskow, ada Berlin, Denver gitu-gitu. Banyak, kayak aku nggak ngitung, kayak 8 orang 10 orang gitu. Itu seru banget. Usaha mereka sebenarnya, mereka merampok bukan untuk kejahatan, sebenarnya bukan untuk mereka sendiri. Mereka merampok bahkan dibagi-bagikan ke rakyat Spanyol, karena menurut mereka kayak pemerintah itu kayak nggak bener gitu loh. Mereka kayak pengen berusaha untuk mengungkapkan gitulah pokoknya. Dan keseruannya itu di dalam banyak intrik juga di dalamnya, banyak kayak beda pendapat, apalagi antara Tokyo dan Berlin dan Nairobi, itu keren banget. Dan pernegosiasian profesor dengan inspektur itu keren banget. Negosiasi supaya sandra-sandranya, jadi mereka merampok dengan ada sandranya gitu di dalam banknya itu. Jadi bernegosiasi untuk melepaskan sandra dan menyerah. Tapi profesor itu tidak menyerah, bahkan profesor itu sudah mempersiapkan semuanya, dari hal kecil pun dia sudah persiapkan. Jadi alurnya itu kayak maju mundur, dan itu kayak banyak banget yang gak ketebak, banyak banget surprise-nya, tegangnya dapet, surprise-nya dapet, gila, itu bagus banget. Di season 1 bagus, season 2 itu kita akan dikejutkan dengan pengorbanan seorang Berlin yang luar biasa, itu gila, bikin nangis. Akhirnya geng Money Heist menang, merampok uangnya. Dan di season 3 mulailah mereka kayak mulai nggak karu-karuan karena kebodohan seorang Rio. Akhirnya mereka terpaksa melakukan perampokan lagi, jadi 2 kali merampok. Yang pertama di perampokan uang itu mereka berhasil dan mendapatkan uang banyak banget. Tapi yang di season 3 mereka demi Rio ini ya, demi kebodohannya Rio, mereka merampok kayak emas yang disimpan di emasnya pemerintah Spanyol gitulah, pokoknya mau disimpan gitu, mau diambil. Dan geng Money Heist terancam kalah, itu gila, chaos banget. Dan di season 4 digambarkan trailernya itu chaos dan gila, nggak sabar. Bener-bener buat kalian harus nonton Money Heist, harus, karena ini bagus banget. Oke, jadi itulah 5 serial Netflix rekomendasi dari aku. Itu bagus-bagus semua, kalian harus nonton, bagus banget. Apalagi Money Heist ya, tetap Money Heist nomor 1. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, mungkin dengan reviewan serial Netflix lainnya. Dan beneran harus nonton, oke? Dan terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.